senang sekali, juga sedih, terharu. Yang saya senang yang selama ini memang saya tunggu ini teman dengan Dina. Reza sendiri gimana Reza? Ketemu kemarin? Kalau dari Reza sendiri sih pastinya ini yang ditunggu-tunggu Reza ya Kak. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu Reza. Ini momen yang paling Reza tunggu. Ya pastinya seneng, lega, lebih ke lega sih Kak. Semua ini udah ketemu gitu, udah ada titik terang. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah semua sudah ketemu, dibicarakan baik-baik, dan ini semua juga nggak lepas dari bantuan teman-teman media, terus para ibu-ibu online-nya Reza, semua yang dukung Reza sama Mama, terus termasuk pengacara yang sudah bantu sampai ke titik ini, sampai akhirnya Reza bisa ketemu sama ibu ya, Reza bisa diakuin secara terbuka oleh ibu gitu. Dan Mama pun juga berdamai sama ponakan sayangnya, semuanya berjalan sangat haru sih Kak kemarin gitu. Keluarga kita kayak utuh lagi gitu lah. Kayak gimana? Ini kayaknya pertemuan kedua ya. Terus dan ini di momen Lebaran mungkin kan. Itu bagaimana itu kemarin? Makan opor kah gimana kah gitu kan? Gimana mungkin di mana sih ketemuannya siapa? Jadi untuk yang pertemuan pertama memang saya, Reza, Mbak Dena sama manajer sekaligus sahabatnya Mbak Dena, ada Mbak Risna gitu ya, sama ada satu psikolog itu Kak Intan. Nah kita memang ketemunya memang maunya private gitu, karena biar gimana ini kan momen yang ditunggu Reza selama 24 tahun gitu ya, memang pengen ketemu antara ibu dan anak gitu. Nah lalu disusul juga pas hari Lebaran, hari H kemarin, kita alhamdulillah bisa lebaranan semua, ada Mama, Papa, saya, Reza, adik saya gitu kan. Terus anak sama suami juga ikut, dari Mbak Dena juga ada Mbak Dena sama Mbak Risna gitu. Kita semua berkumpul, yang makan, yang makan, terus saling meminta maaf. Yang disyukuri kemarin juga dari Mbak Dena udah minta maaf ya Mama sama Papa seperti yang diharapkan gitu. Lalu yang bikin haru juga Mbak Dena juga menyampaikan terima kasih karena kita sudah menyanyi Reza. Lalu di situ juga dijadikan momen untuk saling mengklarifikasi lah hal-hal yang selama ini tuh simpang siur, yang dari kita berpikir seperti apa, prasangka-prasangka dari tempat Mbak Dena juga pasti ada, berpikir seperti apa, prasangka-prasangka, kita saling meluruskan dan klarifikasi gitu Pak. Oke, after itu Mama sendiri gimana Mas? Setelah meluruskan, kualifikasi, mendengar dari pihak Dena bercerita, oh seperti ini kondisinya, seperti ini kenyataannya, Mama seperti apa? Ya saya ceritakan semua, saya ini ke Dena sebenarnya begini Dena bilang iya. Contohnya apa Mas? Contohnya ya kayak masalah apa, Dena katanya nggak nawar-nawarkan anak, kan saya bilang Mbak itu ditawarkan, orangnya masih saksinya masih ada, ditawarkan ke salah satu namanya Malika, yang kedua namanya atuknya dia, terus sama atuknya ditanyakan dulu di anaknya, jadi adik tirinya Bunda Emil, dia bilang saya masih kepingin jadi anak tunggal gitu. Yang satu, yang Mbak Nika bilangnya aku baru ambil anak adik, memang dia belum punya anak, kalau perempuan saya mau. Dan saya luruskan kemarin Mbak Dina. Tapi kemarin pertemuan kalian sudah lurus semua, akhirnya sudah terbuka semuanya seperti apa? Ya. Tapi ya balik lagi ya Kak, mungkin kan waktu itu kondisinya 25 tahun yang lalu lah. Mungkin masing-masing pihak tuh juga mengusahakan yang terbaik gitu. Mungkin dari Bunda Emilnya pengen yang terbaik juga untuk Mbak Dena, untuk Reza, untuk kita gitu. Mama Papa juga posisinya waktu itu memang habis keguguran anak laki-laki gitu. Jadi pas ada anak laki-laki yang disampaikan gitu lah, mereka pasti dengan sangat senang hati mau nerima gitu, merawat dengan baik. Sampai saya bilang ke Sila juga, ke adiknya, Mama ini punya anak laki yang kemarin itu
dibawa ke Surabaya, jadi sekarang saya bawa pulang gitu. Ya, jadi yang keguguran tadi tuh diceritakan oleh mama, katanya enggak, itu anaknya baik-baik aja di inkubator di Surabaya. Sekarang sudah saya ambil, seneng semua anak-anak. Oke. Kalau boleh tahu kemarin saat mama Mbak Dena meminta maaf ke mama, apa yang mungkin disampaikan, Ma? Ya kita ya cerita-cerita aja tentang masalah ya, semua yang di Penirus itu ya semua saya uruskan. Nah, berarti waktu pertama kali ke Jakarta ini sebenarnya triggernya kali ya dibilang ya, waktu menunggu 3 jam itu juga itu sudah diluruskan ke Dena atau Iya, apa? sudah. Dan Mbak Dina bilang itu pegawainya sudah ditanya, ngomongnya katanya nggak pernah ada, nggak pernah, tapi setelah ditunjukkan ininya videonya teman, terus dia akan memanggil semua actingnya sama ini sama si Edo yang jaga di depan, Romi ini itu semua yang karena asistennya Mbak miskom Dina. itu kan membuat jadi seperti ini Seperti Kak. ini. Miskom Kan saya sekecil kenapa, ada apa kok saya sampai digitukan kan gitu ya. Mbak Dina tadinya dia bilang nggak tahu, anak-anak tak tanya katanya nggak tahu. Setelah tunjukkan videonya betul. Oh, ada videonya ya? ada videonya itu dari ibu. Mungkin sih dari ibu emang mungkin nggak mengetahui ya dari penjaga rumahnya sama rewangnya itu HRT-nya rumah sama asistennya waktu itu. Mungkin kan bagi mereka itu bukan masalah yang besar gitu Iya. kan Kak. Gitu. Jadi pas ditanya apa Mbak Dina juga memang mungkin takut, waduh ternyata jadi kasus gede gitu kan gitu. Tapi begitu kita tunjukin fotonya, ini loh Mbak, memang ada fotonya, papa foto sama Mas Edo gitu ya. Mereka dari pihak Mbak Dina sama Mbak Risna juga mau menegur sih, intinya kayak lain kali mungkin ya, lain kali ke depannya hati-hati kalau memang ada saudara yang datang, jangan sampai nggak disampaikan biar nggak jadi masalah besar kayak gini. Berarti mungkin saat melihat foto tersebut Dena memohon maaf. Iya. Minta maaf sih karena mereka benar-benar nggak tahu gitu sampai jadi kasus gede kayak gini. Dan ditunjukkan juga waktu dia negur anak-anak itu. Memang ditunjukin waktu nanya tuh memang mereka bilangnya nggak ada, nggak tahu gitu, tapi ya gitulah Kak, memang miskom bisa datang dari mana aja gitu. Mengenai rumah juga ya Mbak Sela? Iya. Oh, bagaimana itu mah yang rumah? Kalau masalah rumah itu saya bilang Mbak, itu rumah bukan ini loh Mbak, bukan untuk desa, pemberian desa. Kalau memang iya pemberian desa, selesaikan dulu semua karena itu masih sengketa gitu. Karena itu masih ada beberapa saudara yang masih belum dibayar. Iya ya tante, nanti akan diurus. Berarti bisa dibilang ini pertemuan pertama kali Mama selaku yang mengurus Resa sedari Iya. kecil dan perjalanan membesarkan Resa dan meluruskan langsung ke Dena, karena Dena kan selama ini juga mungkin ikut mengurus tapi melewati Bunda Emil. Bunda Ya, Emil. kan? Nah ini kan berarti langsung bertemu antara Mama Iya. itu. Berikut juga meluruskan hal tentang mobil. Bagaimana? Mobil Bagaimana? yang mana itu mobil Mio ya. Jadi mobil itu dulu Dena ngasih DP-nya aja. Selama 4 tahun saya yang bayar. Dan itu ada semua buktinya, pembayarannya ada. Tuh, jadi mungkin Dena nggak tahu atau gimana, atau sudah ke Mbak Emi, tapi itu saya semua yang bayar sampai 4 tahun. Makanya begitu mobil itu dijual terus, ini kan saya juga ini ya merasa ikut membayar juga gitu. Terus yang Iya, 20 juta. Iya. Masalah 20 juta 20 juta itu saya memang benar-benar nggak tahu karena saya nggak tahu perjanjiannya. Kalau itu memang atas namanya Resa, saya pasti tahu kan. Oh iya, ternyata DP-nya sekian, ternyata DP-nya sekian. Jadi si Resa ini dengar cerita sama saya, mah itu cuma DP-nya 20, tapi ternyata 106. Saya benar-benar nggak tahu. Dan itu Resa juga dapat cerita dan dari itu atas namanya kan Muhammad. Jadi nggak tahu perjanjian bagaimana. 20 juta itu juga Resa itu dengar dari keluarga sendiri ya, jadi dari tante ipar lah Ya. Tuh, yang katanya waktu itu nemenin almarhumah ke bank
Jadi ya Resa percaya sama beliau, cuma ya ternyata jadi buntut panjang kayak gitu. Dan sudah lurus ya kemarin? Iya. Dan itu 99 ya pelakunya. Itu dari Mbak Yuni ya. Cak? Ya dari Mbak Yuni. Tapi sudah diluruskan dari pihak Dena? Udah. Dan sudah clear buat kalian? Iya. Oh, udah clear. Udah clear, terus Nanti masalah. adiknya juga di ini lah, karena adiknya yang apa tuh yang melaporkan saya di polisi, Iya. saya itu nggak tahu, saya di Jakarta, jadi adiknya udah ditegur. Iya, intinya Mbak Dena juga mau menengahi dari pihak Mbak Dena dan adik-adiknya gitu. Mohon maaf, ya, karena maklumlah, Mbak Risma lah yang bilang kita minta maaf tante. Iya, kedepannya juga apa namanya katanya untuk urusan mobil itu nanti juga akan langsung dihandle oleh Mbak Dena, nggak melalui adiknya lagi. Iya. Jadi kan biar sama-sama enak ya. Gitu. Sekarang komunikasi sudah mulai lancar gitu kan. Iya. Mengenai memblokir bagaimana Mbak ikut meluruskan juga kah ini siapa, kenapa diblokir dan lain-lain? Saya kemarin lupa tanya kenapa kok diblokir. Tapi saya lihat dari apa ininya kan si Iqbal itu videonya katanya ada sesuatu. Apa? Saya tuh nggak perlu kan untuk apa. Saya nggak perlu. Katanya masalah apa? Katanya Risa itu waktu dimarahin gitu. Pukul. Padahal enggak itu. Mengenai KTP Papa Dino yang dipinjam itu bagaimana? Iya, KTP itu kan kemarin Mas Dino itu punya mobil Xenia. Xenia itu habis itu cash ya. Jadi, mungkin nggak tahu biasa kan, adik kakak suka mana yang butuh yang ini. Jadi butuhlah, lalu terus diganti mobil yang atas nama Dina. Suami saya itu udah ngomong kemarin udah dilurusin Dina. Loh, ini kok atas namanya Dina, udah Din gampang itu kan dua juga yang bikin kata gitu. Makanya sampai sekarang itu ya kalau masih pinjam KTP-nya ke Dina, tapi Mbak Dina udah ngomong akan di balik nama. Resa. Resa.